Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di edisi analisa mingguan kita pada kali ini dari tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda sampai tanggal 1 November ceria. Kita akan memasuki bulan November, 1 November ceria, dan kita akan dihantam dengan non-farm payroll nanti. Tapi tenang rekan trader, minggu ini, minggu yang benar-benar penuh dengan pergolakan di pasar. Dari hari Selasa sampai hari Jumat, diliputi oleh berita-berita yang sangat luar biasa dan ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat dengan jelas, kalau secara kalender ekonomi, rekan trader, apa yang terjadi pada pasar minggu lalu, pada prinsipnya rekan trader, pasar pada minggu lalu tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh kalender ekonomi karena kalender ekonomi yang terjadi hanya pada hari Rabu. Ya, penjualan rumah lama ini yang luar biasa kalender ekonominya ya. Sebenarnya ada banyak juga sih, tapi yang bintang 2, tapi statement-statement yang dikemukakan oleh para pejabat The Fed, tapi secara garis besar berita besar yang terjadi hanya hari Rabu dan hari Kamis. Rekan trader bisa lihat di mana penjualan rumah lama terjadi sedikit penurunan dari 3,8 juta menjadi 3,84. Begitupun juga pengangguran awal. Pengangguran awal sedikit mengalami pelemahan, pengurangan dari 242.000 menjadi 227.000. Sedangkan PMI mengalami sedikit penguatan dari 47,3 jadi 47,8 untuk PMI manufaktur, dan untuk PMI jasa dari 55,2 sampai ke 55,3. Begitupun juga untuk penjualan rumah baru, rekan trader bisa lihat dari sedikit mengalami penguatan, artinya ekonomi Amerika agak sedikit bagus ya karena penguatan ya. Rekan trader bisa lihat dari 709.000 sampai 738.000. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya, dan secara teknikal rekan trader bisa lihat di sini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika signifikan naik. Ya, secara signifikan naik, dia menembus level 104.413, dan apa yang terjadi pada minggu lalu itu tidak bisa kita hindari. Salah satu faktor yang paling utama adalah geopolitik, peperangan yang terjadi antara di Timur Tengah Israel dan melawan Iran, Hizbullah dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pasar benar-benar bereaksi atas pemilihan presiden yang akan dilakukan sekitaran 2 minggu lagi. Nah, sedang untuk euro angkel saham dolar, kan trader bisa lihat euro angkel saham dolar pada minggu lalu tendensinya agak sedikit mengalami bearish. Ya, dia sempat turun sampai level paling terendah di posisi seputaran 1.07612. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling ini, secara garis besar pound sterling bisa dilihat bahwa pound sterling ini mengalami kejatuhan sampai level terendah, dan ini juga diakibatkan karena dolar Amerika yang terus mempertahankan momentum untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Jadi ini adalah salah satu alasan bagaimana pound sterling agak sedikit mengalami pergolakan dan mengalami pelemahan yang signifikan. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader. Seperti yang telah saya analisakan bahwa pound sterling ini bisa turun sampai level paling terendah. Ya, dia sempat menembus level 1.299090. Nah, ini harap diperhatikan oleh kita semuanya karena kalau kita lihat pound sterling mengalami pelemahan hingga level terendah sejak bulan Agustus, dan secara garis besar data dari Amerika ya, inilah yang menjadi alasan kenapa pound sterling sedikit mengalami pelemahan. Ya, pada prinsipnya pound sterling ini dia turun karena jujur aja karena dolar Amerika sedikit menguat karena safe haven akibat peperangan, dan sudah barang tentu pertempuran yang akan terjadi di pemilihan umum Amerika menjadi alasan bagaimana penguatan yang terjadi pada dolar Amerika dan membuat pound sterling mengalami pelemahan yang signifikan. Sedangkan untuk gold, kita bisa lihat gold rekan trader, walaupun dia sempat naik ya sampai di titik tertinggi dalam sejarah 2.759 ya, pada hari Rabu kemarin ya dia sempat mengalami pelemahan juga,
Ya, tapi setelah itu dia coba berkoordinasi dan mencoba untuk naik lagi dan ditutup di seputaran 2745. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan mencoba untuk naik lagi ke posisi tertinggi? Ya semuanya bisa-bisa saja rekan trader. Dan kita lihat, tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati untuk minggu depan. Data yang dikeluarkan itu sangat luar biasa banyak. Punya dua kemungkinan, dia akan sampai ke 2800 atau dia akan turun dan dia bisa keluar dari zona 2700. Harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini dia mengalami penguatan yang signifikan, sempat menyentuh level tertinggi dalam beberapa minggu ya, paling terakhir itu di sekitaran bulan 7 ya, 29 bulan 7. Nah, dia bulan Juli ya. Dia bisa naik sampai di level 153.183. Setelah itu dia mengalami stagnan dan ditutup di posisi 152.249. Inilah data yang terjadi pada minggu lalu. Dan bagaimanakah pola pergerakan dari tanggal 28 sampai 1 November nanti? Yang paling utama adalah kita akan melihat bagaimana kalender ekonomi. Rekan trader, harap diperhatikan, hari Senin tidak terlalu ada, tapi di saat itulah harap hati-hati. Banyak statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan mempengaruhi pasar. Dan mulai pertempurannya itu pada hari Selasa. 21.00 ada kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan ULTS. Ini harap diperhatikan. Sekali lagi harap diperhatikan rekan trader. Masuk hari Rabu, selain dari Eropa ada PDB Jerman, ada pernyataan proyeksi musim gugur yang akan menggoncang pound sterling, ada data inflasi Jerman 20.00, tapi harap diingat 19.15 perubahan tenaga kerja non ADP. Ini sangat luar biasa. Dan PDB kuartal ketiga harap diperhatikan. Ini sekali lagi harap diperhatikan. Hari Kamis, indeks manufaktur Cina ini akan mengguncang emas. Ini harap diperhatikan. Ada keputusan inflasi juga dari Jepang. Ada data inflasi dari Eropa, Uni Eropa. Dan yang paling luar biasa, hati-hati, PCE inti 1930. Indeks harga belanja PCE inti September 1930 dan klaim pengangguran awal seperti biasa setiap hari Kamis 1930. Dan puncaknya, puncak pertempuran minggu depan adalah hari Jumat tanggal 1 November. November ceria, memasuki November dengan ceria, dan kita akan baku hantam dengan data-data yang sangat luar biasa. Rata-rata pendapatan per jam 1930. Tingkat pengangguran 1930. 21.00 ada pembelian manufaktur ISM. Dan yang paling luar biasa adalah non-farm payroll alias ketenaga kerjaan non pertanian. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini data ini sangat luar biasa. Sebelum nanti data 2 minggu berikutnya ada data inflasi dan kita masuk di laporan FOMC. Tapi untuk minggu ini puncaknya itu akan terjadi pada hari Jumat. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan selanjutnya, bagaimanakah secara teknikal? Secara teknikal, mari kita lihat. Dolar Amerika, dari analisa saya, dari persepsi saya, masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya berasumsi bahwa kemungkinan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level di 105.160. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di seputaran 103.364. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi pada minggu depan dari nilai terendah di posisi 103.363 sampai 105.16. Nah, untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, euro angkel saham dolar dari persepsi saya, euro angkel saham dolar
masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Saya berasumsi bahwa dia masih bisa turun sampai level terendah di posisi 1.06814. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik kembali lagi ke posisi tertinggi di seputaran 1.08533. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angka saham dolar. Dan untuk pound sterling, analisa saya pound sterling masih bisa turun. Saya mengestimasi dia masih bisa turun lagi. Tapi penurunan dia menurut saya itu paling terendah ya. Menurut saya itu ya di seputaran sini sih kalau menurut saya ya. Ini. Nah, 1.28150. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level atas di posisi 1.30401. Ini dia. Nah, oke ya. Dan selanjutnya untuk gold. Gold rekan trader, nah ini gold ini dilema kali ini gold ini rekan trader. Kalau menurut saya rekan trader, ini menurut saya ya, gold ini oke. Dia memang masih punya peluang sedikit naik ke lebih tinggi ya. Dan saya pun berasumsi bahwa gold ini akan mencoba tinggi sampai level paling tertinggi menurut saya itu di 2776. Itu menurut saya paling tinggi. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, saya berasumsi juga bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini bisa turun sampai level paling maksimal di 2672. Dia akan keluar dari zona 2700. Oleh karena itu, menurut analisa saya, nah ini dia. Gold pada minggu depan dia akan bergerak dari 2672. Ini saya berasumsi dia ini bisa turun rekan trader. Saya berasumsi dia bisa turun. Menurut analisa saya dia akan memecahkan rekor 2776. Dia akan memecahkan rekor. Tapi peluang dia turun itu sangat besar dan dia bisa turun keluar dari zona 2700 dan dia akan menuju ke 2672. Saya tidak melihat dia akan sampai ke 2800 dalam wacana saya, dalam perspektif saya ya. Dalam estimasi saya 2800 untuk minggu ini belum dapat. Saya lebih melihat bahwa dia akan memecahkan rekor, akan naik sampai ke 2776, tapi kemungkinan besar setelah itu dia akan sedikit koreksi dan dia akan turun. Tidak terlalu kemungkinan dia akan keluar dari zona 2700 dan dia bisa turun sampai paling level terendah di 2672. Dan untuk USD Yen Jepang, dengan trader, USD Yen Jepang dalam pandangan saya masih punya peluang naik. Saya berasumsi dia akan mencoba naik ya, level paling maksimal menurut saya itu sampai di 155.702 dan kemungkinan pun juga dia bisa turun sampai level paling terendah ya menurut saya itu ya di seputaran sini rekan trader 149.685 ya. Ini adalah rekor yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November nanti. Saya berharap semoga analisa ini setidaknya bisa sedikit menjadi arahan buat rekan trader semuanya. Ini adalah analisa kami, ini adalah perspektif kami, ini adalah apa yang kita coba prediksikan buat rekan trader. Tapi kembali lagi ini hanya merupakan acuan. Prediksi yang akan dilakukan oleh rekan trader adalah prediksi yang paling terbaik, analisa yang paling terbaik. Oleh karena itu, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai analisa tambahan yang bisa dilakukan oleh rekan trader dalam memprediksikan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.